Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan mulai membahas terkait adab-adab bagi seorang muslim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan sebelumnya di bulan yang lalu kita telah menyampaikan yaitu yang kita jadikan sebagai rujukan dalam perkara adab, yaitu kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi ketika kita melihat ada satu adab yang mungkin sangat penting untuk kita bahas, yaitu yang berkaitan dengan amalan kita sehari-hari, mendatangi masjid. Maka kita lihat ini adalah adab dasar yang seharusnya kita pelajari terlebih dahulu, sehingga nanti kita memiliki gambaran bagaimana ketika seseorang itu datang menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, secara hukum dasar masjid itu diartikan oleh para ulama kita adalah tempat salat. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh muka bumi itu bisa dijadikan tempat salat. Bagi Rasulullah dan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, seluruh muka bumi itu bisa dijadikan tempat salat berangkapan. Berarti seluruhnya dinamakan dengan masjid, itu tempat untuk sujud. Tetapi para fuqaha kita ketika membahas tentang masjid, mereka memberikan pengertian masjid adalah satu tempat yang dijadikan khusus bagi tempat salat, dan di dalamnya dilaksanakan salat 5 waktu. Masa tegak salat 5 waktu hana bolong, maka itu telah dinamakan dengan masjid dan berlaku hukum-hukum masjid. Kenan tabuhnan ledanya, mesti tanya tabuhnan masjid fulan tabuhnan. Tetapi yang nak gesembayang subuh sagai, nyankan hukum masjid. Dia hukum musalla. Musalla itu tempat yang dijadikan khusus bagi tempat solat untuk waktu-waktu tertentu. Yang geukeun musalla. Waktu-waktu tertentu sagai ke sembayang itu dinamakan dengan musalla. Masjid ini yang tegak salat 5 waktu. Maka seluruh tempat yang dilaksanakan salat 5 waktu itu dinamakan dengan masjid, baik di dalam bahasa Aceh gebuhnan menasah. Tetapi sembahyang 5 waktu di menasah tersebut, maka dia hukumnya juga hukum masjid. Masjid kan yang dilaksanakan
Ya, masjid itu bukan tempat yang ada dilaksanakan salat Jumat di dalamnya. Masjid, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu bukan tempat dilaksanakan salat Jumat di dalamnya. Kan? Ya, meuna tegakkan salat Jumat dalam bahasa fikih itu dinamakan dengan jami. Ya, salat 5 waktu tegak kemudian ditambah dengan Jumat, maka itu dinamakan dengan jami. Maka yang menjadi khilaf para ulama bulan puasa iktikaf, ya, apakah boleh iktikaf di masjid ataupun harus di jami? Yang menjadi khilaf. Ya, karena masjid yang hana ge sembahyang 5 waktu, hana ge sembahyang Jumat, tetapi tegak 5 waktu. Ya, maka waktu Jumat dia harus keluar ke jami untuk melaksanakan salat Jumat. Itu yang menjadi khilaf para ulama. Maka ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita pahami terlebih dahulu, jangan kita nanti ya terkunci dengan pemahaman ataupun terkunci dengan istilah-istilah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nyo hukum dasar ile, teh yang gekeun masjid, teh yang gekeun musalla, teh yang gekeun jami. Ya, asal kata deng 5 waktu itu seluruhnya masjid dan dia berlaku hukum masjid. Walaupun dalam masyarakat getanyo gebuhnan menasah. Ya, karena metana buka kitab fikih yang ditulis oleh ulama Arab, hananan menasah. Hana ada 4 hukum menasah. Hana menasah yang khusus istilah yang digunakan oleh orang Aceh. Ya, maka ketika dilaksanakan di dalamnya salat 5 waktu itu berlaku hukum masjid, dan masjid itu memiliki adab-adab, akhlak-akhlak yang harus kita pahami sebelum kita datang ke masjid tersebut. Ya, nah akhlak-akhlak, adab-adab yang harus kita jaga. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adab yang harus kita jaga ketika berangkat menuju masjid, yaitu al-khuruj ala ahsanil hay'ah. Keluar menuju masjid dengan menggunakan pakaian yang terbaik. Ini syarat yang pertama ataupun adab yang pertama. Ya, ketika kita ingin keluar menuju masjid, maka harus dalam pakaian yang terbaik. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, hendaklah kalian mengambil zinah kalian setiap kalian ingin datang ke masjid. Ya, giyucok zina. Apa itu zina? Para ulama fikih ini berbeda memahami makna zina dengan ulama tafsir. Ulama fikih ketika mengatakan zina, itu mereka mengatakan satrul aurah, itu menutup aurat. Nyan zina asai ka tutup aurat ka cukup. Tetapi ketika kita membuka kitab-kitab tafsir, ya, para ulama kita ketika menafsirkan makna zina seperti tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, itu menyebutkan ahsanus siyab, dengan pakaian yang terbaik, wa tatayyab, menggunakan wangian, wa tasawwab, dan dia menggosok gigi. Ya, berarti dalam keadaan yang sangat sempurna. Ya, ge pakai baju
Bajai yang paling lagak, ukuran lagak itu diartikan oleh para ulama kita, iaitu ketika dia keluar ke tempat acara-acara tertentu. Ya, lagi mia bakdanyo lagi gejak kandori. Ya, mia gejak kandori hang gede pakai bajai Barcelona, maka masjid pi pakai bajai Barcelona. Ya, bajai main bola. Ya, mia gejak kandori banyak dajak kandori dengan kepakai bajai main bola. Baik ilainya hanapah dah gaya bajai. Dak awal lelak duka bajai. Ya, gesuk bajai yang paling gat yang kedumnan ukuran zina. Ya, pakaian yang biasa digunakan menuju tempat acara-acara tertentu itu dinamakan dengan pakaian zina. Ya, dumna ukuran dayo. Kiban di dalam masyarakat itu kembali kepada uruf. Maya urang Arab biasa mereka gejak beracara pesta itu menggunakan pakaian yang terbaik, getuk ge sampai ge pakai rida baule, ge pakai ikal yang mengikat di kepala. Ya, maya masyarakat Aceh hanadro etnan. Ya, hana ayo. Peci hana ge pakai me gejak bakandori. Ya, berarti peci hanya ditambang dalam bagian zina. Ya, asal kagak pakai pakaian yang sesuai maka sudah cukup. Itu dinamakan dengan zina. Ya. Kenapa para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, para ulama kita itu menjelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang salat, la tusalliyanna ahadukum bi izarin wahidin wala ala atikihi syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan janganlah kalian salat menggunakan satu kain. Ya, orang zaman menyagasin sikrek ija ataupun dua krek ija di rumah ge. Sikrek ge pakai sebagai izar, izar itu kain yang digunakan di bawah. Lagi ija krung nayo menutup aurat. Ya, Rasulullah sampaikan kepada sahabat bagi mereka yang memiliki pakaian lebih tidak boleh salat menggunakan satu kain tanpa ada satupun yang menutupi pundaknya. Ya, miyana ija lain payah naija yang menutup pundak, tapi miyahana kasih. Ya, bagi ngoknya etnan zina, sikrek ragai ija tutup aurat selesai bagi ngoknya. Tapi miyana yang lain maka dia tidak boleh salat kecuali ada sesuatu yang dia letakkan di atas pundaknya. Ya, maka ini menunjukkan para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan zina di dalam ayat yang diperintahkan bagi Bani Adam ketika dia hendak salat mengambil zinahnya menuju masjid, itu bukan hanya menutup aurat tetapi menggunakan pakaian yang sempurna sebagaimana ia gunakan biasa ketika dia menuju tempat-tempat pesta. Maka kita lihat syarat-syarat kategori itu masuk ke dalam zina. Yang pertama, wajib menutup aurat. Yang dikeun zina. Ya, payah betul-betul menutup aurat. Ya, kemudian tambahan yang kedua yaitu dia biasa menggunakannya ketika menuju tempat-tempat acara penting. Yang ditambang dalam zina. Kemudian yang ketiga itu menjauhi sesuatu yang dapat mengganggu salat kita. Ya, putra yang sesuatu dapat mengganggu salat, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, ya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fi khamisatin zati a'lam, fanadhara ila alamiha falamma qadha salatahu qala
idhabu bihadhil khamisati ila Abi Jaham ibni Hudzaifah wa'tuni bi ambijaniyahi fa innaha alhatni anifan fi salati. Ya, Aisyah disebutkan tentang salat Rasulullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin tidak ada orang yang salatnya itu lebih sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keyakinan dan pasti. Ya, suatu hari Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat memakai pakaian yang mempunyai garis-garis. Nah, garis-garis bak pakaian Rasulullah. Begitu selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan kepada Aisyah, "Idhabu bi hadhil khamisati ila Abi Jaham ibni Hudzaifah." Langsung kepegang, ambil pakaian ini, bawa pakaian ini kepada Abi Jaham ibni Hudzaifah dan minta darinya bi anjiyanihi. Itu pakaian yang polos, tidak ada garis sedikit pun. Bahkan Rasulullah mengatakan fa innaha alhatni anifan fi salati. Sesungguhnya pakaian itu tadi menggangguku dalam salatku. Nyan Rasulullah ketika na ija yang tergaris mentang itu mengganggu salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya be halalo dengan adanya dah berat umalung halalo garis yo. Kadang ada lagak ti gambar lagi yo. Patah geblau tengku imam yo. Dengan dah sembahyang. Ya, melalaikan kita. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari zina yang kita gunakan untuk menuju ke masjid, yang pertama adalah tidak membuat kita lalai. Kalau zina bagi tanya yang paling good, ya, yang paling afdal adalah yang polos. Kini jakrum tanya orangnya yang sangat susah, tamita yang polos. Karena mungkin karakter orang Indonesia tetap benar garis, ya, benar bordiran. Ya, maka kita mencari, ya, sesuatu yang paling menjauhkan kita dari sesuatu yang dapat melalaikan kita di dalam salat. Ya, yang polos itu yang paling afdal dari zina yang kita gunakan ketika menuju masjid. Kemudian yang kedua, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang kita pakai itu tidak nampak warna kulit kita. Ya, hanya di warna kulit. Bagaimana dengan pakaian yang ketat? Apakah dibolehkan ataupun tidak dibolehkan? Ya, Imam An-Nawawi itu ketika menyebutkan tentang pakaian, beliau mengatakan satrul launi, ya, itu sudah mencukupi, itu menutupi warna kulit kita. Yang baju yang dah pakai hanadih warna kulit, hanya itu pula urang pu warna kulit nayo. Yang di bagian bawah pakaian yang kita gunakan. Ya, menyamantang de, maka itu tidak dinamakan dengan menutup aurat. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanya, tapi ingat, berhati-hati. Ya, kadang tanya dah sembayang, maah dah begah, ge pakai baju yang pana, wate ge sujud, yang maah dah sampaikan sampai punggung di huluah. Nah, ini membatalkan salat. Nyo harus sangat hati-hati nyo. Dengan pakaiannya kadang-kadang hanata perumun. Ya, bunuh dah sampaikan. Nyo beda dengan tajak sembayang dengan tajak khandori. Ya, me tajak sembayang dempu baju aja dah pakai tajak sembayang. Tapi me tajak khandori, yang pakaian yang tak pakai betul-betul pakaian yang terpilih. Terbalik nyo. Seharusnya ketika kita mendatangi salat itu menggunakan pakaian yang terpilih. Lalu beliau menyebutkan
Wa wasafa hajmil basyrah karrakbah wal aliyah wa nahwaha sahat salatu fihi liwujudi satr. Ya, ketika pakaian itu masih membentuk auratnya, ya, di misalkan membentuk pahanya ataupun membentuk bagian belakang tubuhnya, Imam Nawawi mengatakan masih sah salatnya. Ya, sah salat hana mendalih. Yang penting tidak tembus warna kulitnya dan tidak terbuka bagian tubuhnya. Kenapa? Karena itulah bagian yang paling susah untuk ditutupi. Ya, ada yang longgar ilewe wate taruku tetap meri bentuk punggung. Tetap meri. Ya, tetapi beliau mengatakan ada sebagian di dalam mazhab itu disebutkan dapat membatalkan salat, namun Imam An-Nawawi mengatakan wa huwa ghalad zahir, dan ini pernyataan ini jelas sangat keliru. Ya, Imam Ad-Darimi diantaranya menyebutkan batil salat yang menggunakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Ya, asalkan membentuk lekuk tubuh nyan ka batu semayang. Pinyan mungkin apa mandum dayo tetap wate taruku nyan membentuk lekuk tubuh. Maka untuk dalam hal ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya kita berhati-hati. Ya, karena dua pendapat para ulama, satu mengatakan batal salatnya, satu mengatakan tidak mengapa, dan itu yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Ya, maka kita harus berhati-hati ketika menggunakan pakaian itu, kita gunakan pakaian yang longgar. Ya, paling kurang ada pi membentuk lekuk tubuh, hana dari pun tadang membentuk lekuk tubuh. Ya, dalam keadaan ruku dan yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Ya, ini syarat yang pertama. Ya, ataupun adab yang pertama ketika datang ke masjid, yaitu menggunakan pakaian yang terbaik. Kemudian yang kedua, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama kita adamu taqtiyatil fam asna'is shalah. Itu tidak menutup mulut. Ya, hanya pakai masker ketika salat. Nah, ini bukan bagian dari zina. Masker nyokan bagian dari perhiasan. Ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyaqtiyar rajul fahu fi shalah. Itu seseorang menutup mulutnya di dalam salat. Ya, mungkin dalam masa corona barosa, ya, itu dinamakan dengan darurah. Ya, darurah itu menghalalkan ataupun membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, tetapi untuk keadaan uronyo itu tidak ada sesuatu yang menghalangi kita ataupun yang memerintahkan kita untuk menutup mulut. Yang hanali uronyo selesai masalah corona, kecuali seseorang yang mungkin dia dalam keadaan sakit, mungkin ngoknya dalam keadaan flu dan yang lainnya yang ditakuti itu akan terkena orang lain ketika dia batuk ataupun bersin. Nah, itu dibolehkan. Tapi secara umum para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari adab mendatangi masjid itu tidak menutup mulut. Kemudian yang ketiga, ayyakuna thayyibur raihah. Itu dia menggunakan wangi-wangian. Ya, wate geja masjid itu dengan bau yang wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus melarang orang yang makan basal dan sum, bawang merah dan bawang putih, itu basal bawang besar,
ya, dan bawang putih itu datang ke masjid. Hanggebi puto masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bau yang keluar dari dua benda tersebut. Ya, orang Arab jamaah yang dimuliakan oleh Allahnya cukup galak gepaju bawang. Ya, bawang putih yang raya-raya, ya, basal ataupun yang berwarna merah. Kemudian galak gepaju bawang putih yang ubit, bawang putih danyo. Yang dipajuh mentah oleh orang Arab. Dan itu mengeluarkan bau. Mebeh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang makan bawang merah ataupun bawang putih untuk datang salat di masjid kami. Hanggebi puto masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memiliki bau. Ya, maka ketika datang ke masjid, nyo harus bergelihro. Maaf dah sampaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanyo mungkin bagian tubuh tanyo nya berbeda-beda. Nah, orang yang siat kamu be gede. Ya, gedang sembayang samping tanyo ada muji berbagai hal sembayang. Ya, nyona. Ya, maka dia harus membersihkan dirinya terlebih dahulu. Ataupun orang yang memiliki bau mulut, babah, ini harus membersihkan terlebih dahulu, menggosok gigi terlebih dahulu sebelum mendatangi masjid melaksanakan salat. Ya, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang halal, gepaju hanggebi peto masjid di Rasulullah. Ya, pulam tanyo tak gunakan sesuatu yang haram, lagi rukuk, tapi rukuk B dengan cukup berat, ini sesuatu yang diharamkan di dalam syariat. Menang langsung datang dalam masjid mubeh. Ya, ini tidak dibenarkan. Karena ketika seseorang salat dalam keadaan yang bau, dia tidak hanya mengganggu saudaranya dalam salat, tetapi dia juga mengganggu para malaikat yang hadir ke tempat salat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innal malaikah tata'adza bima yata'adza bani Adam. Sesungguhnya para malaikat itu tersakiti dengan sesuatu yang membuat anak Adam itu tersakiti. Ya, berat urang samping tanyo bunuh gara-gara B tanyo, maka para malaikat juga terganggu dengannya. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika hadir melaksanakan salat ni yang paling afdal metanyo kala dah ru'uh head itu kita mandi, ya, membersihkan diri, kemudian tatayub menggunakan wangi-wangian, baru kita datang untuk melaksanakan salat. Nah, ini kadang-kadang kita tidak peduli dengannya. Ada yang hana perumun. Yang penting dah sembahyang pahwate, gop mengganggunya hana urusan dia. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya. Kemudian setelahnya ya, at-tasawwuk inda kulli salah. Itu menggosok gigi ataupun bersiwak, ya, di setiap ingin melaksanakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap salat. Dalam satu riwayat, dalam riwayat lainnya ketika berwudu. Ya, menggosok gigi. Ya, dayo para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu mengetahui keadaan diri kita. Nah, wate-wate babah dayo kamu be, maka kita mengetahuinya, dan ketika itu kita langsung menggosok gigi sebelum hadir melaksanakan salat. Maka dalam kaidah disebutkan seluruh yang kita lakukan ketika mendatangi masjid itu tidak membuat saudara kita terganggu karena hadirnya kita. Ya, bena hal-hal yang dapat menghilangkan kekhusyukan saudara kita dari salatnya.
Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama kita adab setelahnya adalah at-tabkir wal musara'ah ila salah. Itu bersegera ya menuju tempat salat. Ya, al-musara'ah bersegera di sini diartikan oleh para ulama kita bukan mempercepat jalan. Ya, hanjut percepat jalan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila kalian telah mendengar iqamah, yaitu hendaklah kalian mendatangi tempat salat itu dengan penuh ketenangan. Walaupun kata dengar iqamah, ya dengan penuh ketenangan, tetap lagi biasa. Tidak boleh mempercepat jalan. Hanjit percepat. Apabila kalian mendapati imam, maka lakukan sebagaimana kalian mendapati imam. Yang merempa imam ka ruku', dan ka ruku'. Merempa imam ka sujud, maka kita juga sujud bersama imam. Ya, walaupun itu tidak dihitung sebagai rakaah bagi kita. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan para ulama kita salaf, ya, mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar menjaga waktu salat mereka. Ya, betul-betul dijaga. Di antara para salaf itu ada di antara mereka yang setiap azan dikumandangkan mereka telah berada dalam wudu, dan itu sampai 40 tahun ataupun 70 tahun dari umur mereka. Yang betul-betul dijaga itu makna musara'ah. Ya, mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjaga waktu salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu mereka adalah orang-orang yang lalai dengan waktu salat mereka. Ya, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang ketika travel umrah ini menjual paket umrah, salah satu yang dijual dari paket umrah adalah salat arba'in, ya, sembahyang arba'in gitu. Ya, tetapi salat arba'in yang dijual itu ya dihitung satu hari kita berapa rakaat kita salat, dihitung 40 rakaah sembahyang. Padahal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan arba'in itu tidak hanya didapati di masjid Nabi. Di masjid manapun ketika seseorang melaksanakan salat 40 salat bersama imam, mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka dia mendapati arba'in dan dia terbebas dari sifat nifaq. 40 boh sembahyang. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, suruh 5 ge. Padu memerempak 48 uro sembahyang. 8 uro sembahyang dari subuh sampai isya, dia selalu mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka dia mendapati arba'in dan dia terbebas dari sifat nifaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam cukup banyak hadis. Ya, disebutkan oleh para ulama kita mendapati takbiratul ihram itu ketika imam bertakbir dia sudah ada di dalam barisan saf. Ya, kan merempak baca al-Fatihah dengan imam kan. Tetapi takbiratul ihram bersama imam. Ya, hana payah biaya yang raya hadna. Miatanya memang hana mampu, hana biaya, dan arba'in kan 40 boh rakaat. Tetapi 40 waktu salat. Ya, baik itu di Masjid Nabawi ataupun di masjid kita, ketika mendapati 40 waktu salat takbiratul ihram bersama imam, maka dia terbebas dari sifat nifaq. Harus berturut-turut 40 waktu salat. Hanya meleng-leng 40 ke berturut 8 uro 8 malam, berarti dia selalu mendapati takbiratul ihram bersama imam.
maka dia mendapati arba'in. Kayak ini yang selalu dijaga oleh para salafus saleh, oleh generasi terbaik dari umat ini, itu para mereka saling memuji salah satu di antara mereka itu dengan menyebutkan saudaranya, itu selalu menjaga takbiratul ihram bersama imam. Ya, ini yang seharusnya kita gapai dan kita cari, itu bersegera untuk menuju masjid. Ya, mungkin ini dahulu beberapa dari adab-adab yang berkaitan dengan salat, dengan masjid. Nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan lainnya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan ataupun ingin ditanyakan, kita silakan. Tadi dikatakan bahwa yang paling penting adalah pakaian yang terbaik. Bagaimana kalau pakaian itu hanya kaos tapi tidak berlengan dalam sholat. Kemudian tadi dikatakan bahwa Rasulullah tidak menyukai kain yang bergaris, tidak menyukai kain yang bergaris. Berarti dia tidak menyatakan membatalkan sholat atau tidak sah sholat, hanya tidak menyukai. Bagaimana kalau sholat memakai baju yang bertulis atau yang bergambar? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak mesti memakai pakaian seperti warna yang disukai oleh Rasulullah. Ya, baik. Ya, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ya di antara pertanyaan yang ditanyakan, ya, yang pertama ya, tentang ya pakaian yang tidak memiliki lengan. Ya, bagaimana ketika kita datang melaksanakan salat? Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sebutkan zina tadi adalah sesuatu yang digunakan ketika dia mendatangi tempat-tempat penting ataupun pesta dalam bahasa Dayak. Ya. Kita analogikan, kita beri contoh, kalau seandainya dia pergi ke pesta dengan pakaian tersebut, ya, berani atau tidak? Ya, punah urang ja ngan pesta ngembaje basket yang hana jaro. Ya, ini sudah pasti tidak ada. Ataupun yang merempah undangan dari Bapak Bupati. Bapak Bupati mentandakan. Ya, undangan yang tolong neja acara. Ya, tidak ada seorang pun yang menggunakan pakaian seperti itu. Ya. Kita tidak berbicara dengan sah dengan tidak sah. Itu sah salatnya. Ya, syarat sah salat yang penting menutup aurat, sah salatnya. Tetapi dari sisi adab, ya, itu tidak sesuai dengan adab. Ya, adab para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak lagi berbicara halal haram. Ya, hanali bicara halal haram ketika adab, karena adab itu di atas hukum dia bermainnya. Ya, adab itu berbicara tentang sesuai ataupun tidak. Kita bisa kasih contoh yang lain, berwudu. Ya, wudu dengan tidak menggunakan pakaian sah atau tidak? Sah wudu. Hana pakai pakaian sah wudu. Tetapi tunggu imum wudu hana pakaian bad empat wudunya nya hana sesuai dengan ada. Hana mungkin tunggu imum hinan wudu hana pakai baje hana pakai ilmu. Itu tidak sesuai dengan adab. Sah wudu sah. Ya, ketika kita berbicara tentang adab, itu tidak lagi berbicara tentang hukum. Sah salat ataupun tidak ketika dia menggunakan pakaian yang tidak ada lengannya, sah. Tetapi dari sisi adab itu tidak baik. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat itu mendatangi salat adalah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita berbicara dengan Allah adalah waktu di dalam salat kita. Itu yang pertama.
Ya, tidak sesuai dengan adab. Kemudian pakaian yang bergaris. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tidak menyukai pakaian yang bergaris. Di antara pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergaris. Ya, tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat waktu itu ada pakaian yang bergaris digunakan oleh Rasulullah mengganggu salat beliau, maka beliau tidak gunakan, langsung beliau sedekahkan. Ya, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu pakaian ataupun sesuatu yang kita gunakan untuk salat kita hendaklah sesuatu yang tidak mengganggu salat kita. Ya, minta nak bela sajadah di rumah tu, dah kalang sajadah yang paling polos. Baik sampai mengganggu salat. Baik lalu dah kalang gambarnya, putra gambarnya. Umar naule lumo ke ataupun naule ase ke bak sajadahnya kagabuknya. Ya, dengan sesuatu yang tidak mengganggu salat kita. Itu bukan Rasulullah membenci pakaian yang ada bergaris. Karena di antara pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada bergaris. Itu nanti bisa dibacakan di dalam kitab-kitab yang menyebutkan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dengan pakaian yang berwarna berbeda dengan warna selain dari warna putih ataupun pakaian yang bergambar. Ya, ini sudah kita sebutkan di dalam kitab Al-Kabair. Ya, apabila bergambar makhluk hidup, maka itu tidak dibolehkan dan itu tidak boleh digunakan baik di dalam salat ataupun di luar salat. Yang bergambar makhluk hidup itu dijauhi, dan kita sudah menyebutkan di dalam kitab Al-Kabair itu bagian dari dosa-dosa besar. Itu pakaian yang bergambar makhluk hidup ataupun orang yang menggambarnya. Selain dari gambar makhluk hidup, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu kaidah dasar tadi, tidak boleh mengganggu salat. Sah. Tetapi dari sisi adab, dari sisi akhlak itu tidak baik. Ya, karena mengganggu salat, baik salat kita ataupun salat orang lain. Ya, misalnya pakai ijakrung kebiasaannya. Ya, udah dah pakainya memang takik. Merek mangga yang bupah bak tinggal. Yang sipah bak sujud urung. Ya, pergeser merek mangganya, baik gedepu le rumah dua gajah duduk misalkan. Ya, anak payah kek bupahnya bak tinggal huliket. Ya, dumban je tasuk jakrungnya. Yang penting anak rut agak. Ya, anak mecih harus ada merek di bawah itu. Ya, itu ia takut mengganggu orang diliket tanya lalu kecil-kecil lembang boh rumah epat gajah di rumah jih yang paling mahal jakrung dengan sembahyang diliket tanya. Ya. Maka itu tidak disukai. Ya, orang pakai sah salatnya sah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti dalam masalah khusyuk, ya, ada khusyuk yang memang keluar dari khusyuk itu membatalkan salat, ada khusyuk yang tidak membatalkan salat tapi kita tidak mendapati sempurna dari salat kita. Rasulullah mengatakan ada orang yang salat dia mendapati 100 dari salatnya, ada orang yang salat dia mendapati setengah dari salatnya, ada orang yang salat dia mendapati 2/3 dari salatnya, ada orang yang salat mendapati 1/3, ada orang yang salat tidak mendapati apa-apa dari salatnya. Ya, para ulama kita mengatakan apabila dia dari pertama salat sampai akhir itu selalu berfikir ya, di luar dari salatnya, maka dia mengulangi salatnya. Ya, dari pun ka gedamang lalu sampai habis sembahyang yang kan selesai, ulangi salat. Tetapi apabila dia keluar dari salat, gadah dari khusyuk, kemudian kembali dalam khusyuk, fokus, gadah dalam fokus dalam, maka salatnya itu tetap sah, tetapi dia kurang dari pahala salatnya. Kalau untuk warna itu terserah. Ya, warna dibolehkan seluruh warna. Yang menjadi khilaf para ulama, yang pertama adalah warna merah. Ya, warna merah yang tidak bercampur dengan warna lain sedikit pun. Itu sebagian mengharamkan secara mutlak. Ya, sebagian tidak mengharamkan. Warna merah Ya, merah itu bit warna
merah hana warna lain membacut pi, itu haram. Sebagian menyebutkan tidak dibolehkan. Yang hijau partai PDI baru saja pakai sebab nak lambang benteng itu, nak warna hitam. Tetapi hana mirahu itu tidak dibolehkan, itu diharamkan. Yang kedua, kuning. Kuning ini khilaf para ulama. Kuning, betul-betul kuning tidak bercampur. Sebagian mengatakan kuning dibolehkan, sebagian yang lainnya mengatakan kuning yang diharamkan hanya kuning yang bercampur dengan musaffar dan ja'fari. Musaffar dan ja'far nyo jenis tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan untuk mewarnai pakaian. Maka ketika yang warna kuning, ketika diterjemah langsung warna kuning, sebagian para ulama fikih hanya disebutkan dengan warna kuning secara langsung, tetapi mereka mengatakan yang digunakan Ja'far itu dengan musaffar itu tok yang tidak dibolehkan. Tapi warna lain silakan. Dia pakai warna putih, Rasulullah menggunakan warna putih. Warna hitam, Rasulullah juga menggunakan warna hitam. Warna hijau itu warna yang paling disukai juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting gepuji dua buah warnanya memandang untuk kehati-hatian. Warna merah itu hampir sepakat para ulama tentang keharamannya apabila tidak bercampur dengan warna lain. Adapun warna kuning itu khilaf para ulama tentangnya. Selain dari dua warna itu silakan. Nah, baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.